Excellent. 2 menit lagi kita mulai. Ustazah Leli, untuk yang ke Ustazah Aisyah gimana? Apakah sudah ada kabar? Sampai berapa sih? Monggo, siang ini MC-nya Ustadz Subur LC, lulusan Kairo, apa lulusan COVID? Monggo Ustadz Subur, waktu dan jaringan dipersilahkan. Oke, terima kasih kehadiran teman-teman semua. Bu Sumarti, gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Nah, gimana kabar Jakarta, Bu? Saya kangen sama Jakarta, Bu. Ya, sebaiknya tidak ke Jakarta dulu. Oh. Ini saja saya sedang diungsikan ke Denpasar. Wah, Masya Allah, itu bukan ungsi, Bu. Jalan-jalan, Bu. Wah, kalau ungsi saya tahu itu. Saya sama-sama orang Jakarta yang ngerti lah, Bu. Ngungsi, Ustadz. Nanti habis dari pasar pindah lagi Kalimantan, jalan-jalan itu namanya, Bu. Latihan plus jalan-jalan. Iya. Oke, terima kasih, Bu, sudah hadir, Bu, membersamai kita semua. Nanti 2 jam ke depan kita tunggu ilmu-ilmu yang baru, Bu. Semoga kita tambah berwawasan, Ibu. Bukan saya, MC-nya, Ustaz Subur. Oke, gimana Ustaz Taufik? Sudah siap ya? Oke, siap. Silakan MC kita. Hari ini silakan Ustaz Taufik untuk Ustaz Subur Al-Tegali. Al-Tegali. Pada Boy. Silakan. Sudah 32 yang hadir. Dari 30 berapa Ustaz Taufik? 36-an. 36-an. Oke, silakan dimulai karena kita sudah lewat 1 menit. Oke. Baik, teman-teman semuanya sudah siap ya untuk mengikuti kembali pelatihan di Raker hari ini yang kedua. Insya Allah ini lebih luar biasa ya bersama guru besar kita. Siapa lagi kalau bukan Bu Sumarti. Baik teman sekalian, mari kita langsung saja ya. Saya buka dan kita awali dengan basmalah ataupun doa agar Allah senantiasa memudahkan setiap kegiatan yang kita lakukan terutama di siang hari ini. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan sehingga di siang hari ini kita masih bisa bertemu kembali di agenda pelatihan literasi di hari Raker yang kedua. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Beliau yang satu-satunya patut kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga nantinya kita bisa selamat baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Ustadz semuanya seperti biasa. Untuk mengawali pelatihan di siang hari ini, kita selayaknya selalu meminta ya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan step yang kita lakukan senantiasa dimudahkan dan senantiasa bisa bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Allahumma amin.
Langsung saja kita awali pelatihan kita hari ini dengan membaca basmalah, sholawat, dan doa mau belajar. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya langsung saja. Insya Allah kita akan belajar dengan Bu Sumarti kurang lebih sekitar, saya lupa. Sampai jam berapa Ustazah Leli? Saya lupa. Ustazah Nora? Ya, insya Allah. Halo? Ya, Tidak ada suara. 2/4 insya Allah Ustaz. Oh, sampai jam 2. Makanya sangat ya. pendek waktunya. Monggo segera dulu. Baik, ya insya Allah Bu Sumarti tinggi. Kurang lebih kita akan belajar kurang lebih sampai jam 2/4. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini senantiasa semuanya membawa keberkahan bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Langsung saja waktu dan jaringan saya sepenuhnya berikan kepada Ibu Bunda kita, Bu Sumarti. Falyatafaddal mashkura. Monggo sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ustaz dan Ustazah, hari ini saya akan menyampaikan tentang skala literasi yang merupakan bagian dari apa itu program dari yang telah kita lakukan dengan tuntutan AKM saat ini. Kita berharap setelah ada pertemuan hari ini, untuk hari Jumat besok, teman-teman sudah bisa membayangkan program apa yang akan diberlakukan. Jadi urutannya adalah saat ini saya menyampaikan tentang materi, terus kemudian teman-teman secara berkelompok sesuai dengan levelnya menyusun program yang nanti akan dipresentasikan hari Jumat. Begitu ya Ustazah Leli? Dan teman-teman? Oke Bu, insya Allah. Sepakat ya? Oke, baik. Ini sudah tidak penting ya. Ini sudah nggak penting, ini sudah enggak. Oke, ini yang penting. Oke, yang pertama, ini adalah level skala literasi yang dikembangkan oleh Kemendikbud saat ini. Jadi ada 6 level skala literasi. Nah, 6 level skala literasi ini dimulai dari kelas 2 SD. Jadi level 1 ini adalah level target kelas 2 SD. Ya. Jadi di kelas 2 SD ini, siswa diharapkan dapat memahami kata-kata yang sering didengarkan dalam kaitannya kegiatan sehari-hari, memahami kata yang baru dengan konteks, gambar, dan ilustrasi. Jadi kalau selama ini kita menyampaikan materi berkisah, itu sebenarnya adalah latihan untuk level 1 ini. Nah, apa targetnya? Siswa mampu menemukan informasi pada sebuah gambar, ya, dengan bantuan gambar, dan siswa juga mampu mengembangkan inferensi sederhana. Ya, kita sudah belajar inferensi, Bu Leli? Sampun Bu, insya Allah. Ya, nanti saya ajarkan juga tentang inferensi sederhana dari gambar hari ini ya. Nah, dengan menjelaskan perasaan tokoh cerita dan mengembangkan prediksi terhadap apa yang akan dilakukan. Nah, pada level ini siswa juga mampu membedakan fakta dan fiksi, ya. Jadi fakta dan fiksi dalam teks sesuai dengan jenjangnya. Artinya adalah jenjang level 1, kelas 1 dan kelas 2. Oke, ini saya saya stay-kan dulu ya. Artinya saya biarkan dulu beberapa menit. Silahkan dibaca teks ini dan teman-teman silahkan menyampaikan apa yang tidak dipahami dari teks ini. Silakan. Atau akan lebih baik saya kirim ke WhatsApp, Ustazah Leli, materi ini? Boleh Bu, siap.
Masih. Oke, saya sudah mengirim ke Ustazah Leli. Silakan dikirim ke teman-teman untuk nanti bisa me-zoom ya, sesuai dengan Nggih. gawainya. Oke, boleh langsung juga silakan kalau ada yang ditanyakan di chat ya. Atau bertanya langsung. Silakan. Ada yang ditanyakan? Monggo teman-teman. Boleh bertanya tentang arti sebuah kata. Ya, yang ada di level Mungkin, 1 nggih. ini, agar kita sama-sama memahami teks ini. Ini adalah level ini yang disasar oleh Kemendikbud program AKM kelas 1 dan kelas 2. Nggih. Jadi hari ini saya berbicara dengan Anda, tadi pagi saya berbicara dengan tim SMP, dan besok jadinya jam berapa, jadinya gimana Bu Leli? Hari Jumat tetap, Bu. Apa Bu Aisyah? Hari Jumat? Oh, Bu, bisa. Ya, jadi maksud saya Bu Aisyah di hari Jumat kan setelah SD sampai siang gitu Bu. Nggih, jam 12:04 sampai jam seperti waktu yang jenengan sampaikan tadi kan, Bu? Bukan, maksud saya besok itu dipindahkan ke Jumat semuanya, jadi Oh, sesi Jumat baik. semua. Baik. Kami pagi, TK siang ya, Bu? Ya, betul. Kan Siap. teman-teman SD sama Pak Agung. Insya Allah. Ya. Karena besok saya full praktek di lapangan. Hari ini saya bisa skip ke sini karena materinya menulis berita, kayaknya ya udahlah, itu insya Allah saya sudah paham lah gitu. Makanya saya benar. Kalau untuk besok itu kami harus menjadi reporter dan berbicara di depan kameramen yang itu standar televisian. Wow, subhanallah, sukses Bu, sukses. Ya, alhamdulillah sih hari ini lancar berbicaranya. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, adakah yang ditanyakan? Ustazah Sumarti. Siap, Ustazah Amalia, monggo. Ustazah Yuli, Ustazah. Yuli. Oh, Ustazah Yuli, permisi. Yang kelihatan Ustazah Amal. Ya Ustazah, ini berarti teksnya bisa informasi dan bisa teks sastra ya Ustazah? Betul. Ya, jadi nanti di level 1 dan level 2, teks informasi itu bisa berupa foto. Nah, foto itu bisa dikaitkan dengan mata pelajaran. Teks sastra itu bisa menggunakan buku-buku cerita atau buku kisah Nabi dan Rasul. Ya, tapi memang harus dilihat bentuk teksnya, jadi jangan terlalu banyak. Nah, saat ini untuk AKM itu memang dari 2 jenis teks, Ustazah. Dari jenis teks sastra dan dari jenis teks informasi. Nah, yang teks informasi ini harus diintegrasikan dengan pelajaran. Jadi ada dengan transportasi, itu berarti dengan IPS. Terus kemudian ada dengan bentang alam, berarti itu untuk IPA atau geografi. Bisa dengan tumbuhan, itu berarti untuk materi IPA. Demikian. Ya, Bu. Siap. Terima kasih Bu Yuli. Ada lagi yang lainnya? Saya Ustazah. Ustazah siapa? Ustazah Wiwit. Silakan Ustazah Wiwit, monggo. Di kalimat yang paling akhir, pada level ini siswa juga telah mampu membedakan fakta dan fiksi dalam teks yang sesuai jenjangnya. Nah, ini untuk anak kelas 2 itu seperti apa ya, Us? Ketika mereka
dikatakan mampu membedakan fakta dan fiksi. Oke, baik. Teman-teman melihat background gambar saya? Ya, Ya. melihat Ustazah. Baik, oke. Kira-kira faktanya apa? Sawah. Itu adalah gambar sawah. Betul. Terus? Ada langitnya. Bukan ada langitnya, gambar langit, Ustaz. Ya, gambar langit. Terus ada lagi? Ada lagi? Gunungan yang berada di belakang. Apa? Pegunungan. Pegunungan. Ada lagi? Ada garis straight. Siap panen sudah. Adi. Panen padinya. Adi. Adi. Ketika mau panen, Saya sudah saya. ketika mau panen itu adalah fiksi. Karena nyatanya adalah masih ditanam. Ditanam. Kalau misalnya itu ada orang, ada bulldosernya terus ini, nah maka itu panen itu menjadi fakta. Kalau misalnya saya mengatakan bahwa itu daerah subur, itu fakta atau fiksi? Hadir Ustazah. Itu mau Fakta, subur fakta. atau Fakta sudah. fakta? Dari mana datanya? Itu tumbuhannya tumbuh tinggi. Ya. 100 Iya. saya sudah. Terima kasih. Baik. Kalau Bisa. misalnya saya mengatakan ini di daerah Pasuruan, fakta atau fiksi? Oh, Fiksi. fiksi. Kenapa belum fiksi? tentu. Nah, Bisa tidak saja tahu di Karawang asal. sudah ini. Ya. Betul kan saya kan? Oke. Dari sini sudah bisa menyimpulkan Ustazah Wiwit? Siap, bisa Ustazah. Ya, betul sekali. Terima kasih. Kalau level Terima 1 kasih Ustazah. ya, kalau level 1 sudah selesai, kita masuk ke level 2. Jadi, level 1 kelas 2 SD itu sampai mampu membedakan mana fakta dan fiksi. Fiksi itu bisa juga berbentuk persepsi, bisa juga berbentuk opini. Nah, sehingga kalau opini, ciri-cirinya adalah masing-masing orang berbeda. Misalnya, tetap dengan menggunakan gambar saya, terus kemudian pertanyaannya adalah, kira-kira kalau kamu punya sawah selebar yang ada di gambar saya, apa yang akan kamu lakukan? Itu adalah opini. Oke, sekarang kita bertanya, kita exercise atau latihan. Kalau Ustadz dan Ustadzah punya ladang seluas yang ada di gambar saya, apa yang akan Ustadz dan Ustadzah lakukan? Silakan. Ayo silakan. Open mic langsung disebutkan namanya. Saya Ustazah. Ustadzah siapa? Ustazah Amalia. Silakan Ustadzah Amal. Saya mau mengambil gambar, Us. Maksudnya? Ya, jadi di di ladang yang saya lihat itu, jadi saya selfie, Ustazah. Oh, oke. Itu berarti opininya ya? Opini Ustazah Amal, selfie. Oke. Kalau Ustazah Friska mau apa? Saya mau panen, kemudian nyuruh orang panen, kemudian saya jual. Oke, iya. Kalau Ustadz Ali mau apa? Ustadz Ali Budi, kelas 5A. Saya mau nikah. Emang ada hubungannya sama nikah? Ah, jangan terlalu Habis jauh. panen. Bisa Habis Ustazah. panen. Ada Ustazah. Modal. Oh, ada. Apa Ustadz Ali? saya mau bermain di sawah.
Tuh kan, bermain bukan nikah. Itu terlalu sensitif. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman itulah opini. Opini itu bisa berbentuk fakta, bisa berbentuk fiksi, dan itu sah. Opini yang bentuknya fakta adalah opini yang berhubungan erat dengan gambar. Ya. Jadi anak-anak belajar tentang fakta dan opini itu bisa dari gambar, bisa juga dengan kata-kata. Oke, sekarang kita belajar tentang inferensi. Inferensi dari gambar. Gambarnya tetap gambar yang ada di belakang saya. Apa inferensinya? Inferensinya apa? Inferensi itu simpulan dari data, karena bukan bahasa, tapi dari data bahasa gambar. Inferensinya di daerah tersebut dari Fajar, enggak. Kenapa? Inferensi saya itu adalah daerah yang subur karena di kaki gunung. Nah, apakah betul daerah yang subur itu tandanya di kaki gunung? Nah, data bahasanya yang mana? Oh ya, kebanyakan di daerah kaki gunung banyak mengandung humus sehingga tanahnya subur. Oke, itu masih opini. Sekarang dari fakta yang ada di gambar ini, silahkan inferensinya. Inferensi adalah simpulan berdasarkan data yang ada di gambar ini. Ustazah Tiwi, Us. Silakan Ustazah Tiwi, mangga. Mau panen, Us, karena padinya sudah menguning. Yes. Itu namanya inferensi. Tanda-tandanya ada. Itu tanda gambar. Ada lagi? Saya Ustazah. Siap, Ustadz Muhammad. Daerah pada waktu itu panas Ustazah. Maksudnya? Cuacanya sedang panas, cerah Ustazah. Pada waktu itu. Cerah atau panas? Cerah. Waktu itu. Karena nggak ada awan. Siap. Cerah. Kalau Ustadz Muhammad, cerah atau panas? Halo Ustadz Muhammad. Cerah atau panas? Panas Ustazah. Dari mana datanya? Data gambarnya dari mana Ustazah? Ustadz? Dilihat dari padi-padinya Ustazah. Itu terang atau panas? Terang. Kalau terang, apakah selalu panas? Tidak. Tidak kan? Tidak. Yes. Itu bukan inferensi, itu fiksi. Ayo lanjut, inferensi. Boleh nggak kalau inferensi saya adalah bahwa itu daerah pertanian? Boleh. 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 Data bahasanya apa? Data gambarnya apa? Karena tidak ada industri. Data gambarnya. Data gambarnya apa? Tidak Semua ada kiri kanan. Oke, coba sekarang dengan bahasa fakta. Yang ada di belakang saya, faktanya apa? Ada padinya. Ada yang siap ditumbuhi panen. padi, Ustazah. Ya, padi. Jadi ada tanaman padi yang cukup luas. Maka tidak mungkin tanaman padi ini di gang sempit, ya, atau di tempat yang sempit. Tapi pasti ini di persawahan. Data yang kedua, persawahan adalah ada gunungnya di sana. Itu namanya data. Nah, ketika saya menyebut bahwa foto ini adalah di lingkungan persawahan, itu yang namanya inferensi. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini level 1
kelas 1 dan 2. Sudah kebayang aktivitasnya? Sada. Ya, dari mana, Kak? Inferensi itu berarti sesuatu yang harus nyata ya? Bukan sesuatu yang harus nyata, sesuatu yang pakai data. Sesuai dengan gambar. Ya, jadi data itu bisa data bahasa, bisa juga data gambar, karena kita sekarang ini sedang menginferensi gambar, bukan bahasa. Bentuk teksnya adalah gambar. Begitu, Ustaz Subur. Yap. Jadi gambarnya ini boleh kau ganti-ganti sesuai dengan temamu di sekolah. Tapi sebaiknya gambarnya bentuknya foto ya. Jangan bentuknya kayak animasi. Lanjut. Adakah yang perlu ditanyakan? Bertanya Ustazah. Ya, dari Jahidah. Siap, Ustazah Ida. Sehat, Ya Ustazah, Ida? di level pertama, di kata-kata terakhir itu kan sesuai dengan jenjangnya. Ya. Mungkin yang membedakan jenjang 1 dan jenjang 2 yang seperti apa, Ustazah? Sesuai dengan jenjangnya itu tentunya tingkat kompetensinya antara jenjang 1 dan jenjang 2 berbeda. Jadi yang membedakan itu adalah kompetensi yang harus dicapai oleh masing-masing level. Begitu Ustazah Mujahidah. Oke. Terima kasih Ustazah. Sami-sami. Cukup jelas level 1? Cukup? Ataukah masih ada pertanyaan? Insya Allah cukup. Baik, sekarang kita masuk ke level 2. Silakan. Apakah bisa dilihat? Belum ya? Belum. Ya, belum share screen. Oke, sudah bisa dilihat? Sudah. Sampun. Silahkan dibaca. Pertanyaannya sama seperti yang level 1. Maksudnya pertanyaan dari saya. Silakan. Jadi kalau modelnya seperti yang saya sampaikan sekarang ini, begitu Anda kata yang tidak paham, langsung dikasih tanda, ya. Oke. Ustazah. Siap. Ini yang sering jadi permasalahan ya, terutama buat anak-anak kita. Kadang saya sendiri sih juga masih agak bingung ya. Untuk membedakan ini Bu, di kata antara ide pokok dan ide pendukung. Nah, Oke. Penjelasan yang secara gamblang itu gimana Bu? Agar lebih jelas gitu loh Bu. Oke, baik. Ide pokok itu biasanya berbentuk kata umum. Ide pendukung adalah kata khusus, ya. Sebentar, saya akan menayangkan satu gambar. Nih, silakan dilihat dari sini ada tumbuhan, pohon, tanaman rumput, padi. Ini berurut. Artinya apa? Apabila padi, terus kemudian disimpulkan bahwa padi adalah tumbuhan yang monokotil. Maaf. Jadi ini dibalik, maka kalimat utamanya adalah padi tumbuhan monokotil. Nah, Ustazah. Ya, gambarnya belum. Gambarnya nggak kelihatan. Masih tetap. Masih share screen yang tadi, Bu. Oh alah. Sik. Sudah? Nah, baru muncul. Ya, oke.
Silakan dilihat panah yang di bawah. Jadi yang tumbuhan ini adalah kata umum, pohon ini lebih khusus, tanaman rerumputan lebih khusus lagi, padi adalah pernyataan khusus, ya. Jadi kenapa anak-anak sulit sekali di kalimat utama? Karena kita tentang hierarki kata jarang kita berikan ke anak-anak, ya. Jadi kata umumnya, kata ini lebih khusus, dan ini adalah kata khusus. Oke, sampai di sini ada pertanyaan yang berkaitan dengan kebingungan. Saya bertanya Bu Marti. Dari Ustazah Wiwit. Silakan Ustazah Wiwi. Untuk level 2 ini berarti apakah kelas 2 Ustazah? Maaf, kelas 3? Kelas 3 dan 4. Oh, 3 dan 4. Siap. Ya. Terima kasih Ustazah. Ya, padahal setelah ini slide-nya ada. Nah, sekarang fokus dulu yang ada di teks ini ya. Sebentar ya, saya sambil ngopi ya, ngantuk Wah, enak ini. Iya, Ustazah. Saya juga sambil ngicap kecup. Pak Subur. Bentar ya, sambil ada yang diganyemin sebentar. Teman-teman, untuk pertanyaan, level ini sama dengan kelas berapa dan lain-lain, jangan ditanyakan dulu ya, karena setelah ini nanti akan ada keterangannya. Sekarang fokus pada teks yang ada di deskripsi ini, karena ini jauh lebih penting. Monggo, silakan. Arti saya Siap, Bu. Silakan Bu Amal. Ini Bu Marti, di level 2 ini saya menemukan kalimat siswa juga mampu menemukan informasi pada beberapa kalimat yang berhubungan pada teks yang sesuai jenjangnya. Nah, pada prakteknya anak-anak biasanya diminta untuk menemukan informasi. Ini kaitannya dengan ide pokok, ide penjelas atau bagaimana, Us? Ya, informasi itu banyak, Bu. Tinggal apa yang kita maksudkan. Apakah informasi konten, ataukah informasi ide pokok, apakah informasi kata penjelas. Informasi ide pokok nanti adanya di strategi membaca jilid 2 yang tekniknya adalah menentukan yang penting. Jadi menentukan yang penting itu sebenarnya adalah salah satu cara untuk mencari ide pokok. Saya sudah pernah belum mensimulasikan menentukan yang penting? Belum, Bu Marti. Baik, ya nanti hari ini kita akan berlatih. Nah, silakan dulu fokus di level 2 ini. Saya kasih waktu 4 menit lagi. Mana yang ditanyakan? Bu Sumarti, ya. Boleh nyambung, Bu? Siap, Ustaz Alia? Ya, jadinya menyambung dari penjelasan Bu Sumarti tadi, jadi ketika kita meminta anak-anak untuk menemukan informasi di dalam teks atau yang berhubungan dengan teks, berarti juga sama kaitannya dengan pernyataan yang sesuai dengan teks itukah Bu Marti? Ya, betul. Iya, kemudian juga ketika kita meminta anak-anak untuk menemukan informasi, kita memberikan semacam cara bagaimana anak-anak itu bisa istilahnya membedah isi teks itu dengan 5W+1H itu. Bolehkah seperti itu Bu Marti? 5W1H itu memang boleh tapi sederhana sekali ya. Itu masih kalau 5W1H kalau misalnya di taksonomi Bloom itu masih paling tinggi adalah level 2. Tapi ketika bentuknya adalah apa yang kamu pelajari dari naskah itu, tentunya itu levelnya sudah lebih tinggi daripada sekedar
ada berapa orang yang sedang di Bali atau di Bali menggunakan pesawat apa, itu bukan konsep. Dan itu adalah informasi yang sangat sederhana. Kenapa saya katakan sederhana? Iya. Ya pastilah Anda misalnya Anda sudah bawa boarding pass ya. Nah, itu kan jelas-jelas nggak mungkin dong naik angkot bawa boarding pass. Gitu, Saudara Ali. Ya, terima kasih Bu Sumarti. Mangga. Ada pertanyaan lagi? Kita langsung ke level 3. Level 2 masih ada pertanyaan? Ini sebentar sedikit terkait dengan ini. Siswa juga telah mampu menjelaskan hubungan sebab akibat sederhana pada teks naratif dan informasional. Padahal biasanya di teks narasi itu dalamnya ada informasi-informasi yang ada begitu ya. Maksudnya di sini apakah dibedakan atau bagaimana? Ya enggak lah. Sama, cuma diperdalam. Teks narasi berarti yang sifatnya informasi-informasi begitu ya? Ya, teks narasi bisa dua, bisa informasi, bisa juga sastra. Narasi. Kalau teks prosedural itu pasti non-fiksi, tapi kalau teks informasi itu bisa fiksi, bisa juga non-fiksi. Oke? Kita masuk ke ya, silakan deskripsikan level 4, level 3. Level 3 ini diujikan kelas 2 SMP. Belum nampak, Ustazah. Belum nampak? Belum. Oh. Sudah? Sudah nampak kan? Sudah. Baik, sekarang level 3. Level 3 itu adalah anak, kan level 1 itu anak kelas 1 dan kelas 2. Level 2 anak kelas 3 dan kelas 4. Level 3 anak kelas 5 dan kelas 6. Oke. Ya, silahkan sekarang dilihat di deskripsi level 3. Ya. Oke, silakan kalau ada kata-kata yang kurang paham. Ustaz, saya. Ya. Di kalimat terakhir, Ustaz. Serta telah mampu mengemukakan pendapat terhadap akurasi informasi. Iya, itu bukan mengemukakan, mengemukakan. Ya, mengemukakan pendapat terhadap akurasi. Maksudnya akurasi informasi itu mau gimana tuh? Akurasi itu ketepatan, ya. Oke, siap. Oke. Pemahaman terhadap teks. Oke. Deskripsi 3, ada pertanyaan? Tambahan, Bu. Yuk. Penjelasan tentang dan efektivitas. Wah, efektivitas penyajian. Itu kejelasannya gimana, Bu? Oke, baik. Arti terkait dengan kalimat efektif dan tidaknya ini ya? Betul. Jadi misalnya kita mau mengajarkan keterampilan membaca. Ya, oke. Kira-kira nih, tempat yang paling cocok untuk pelatihan membaca itu di latihan berbicara itu kira-kira untuk berapa audiens. Itu salah satu kata sebagai kunci yang relevan. Jadi ada kata audiens. Oh, berarti ini ada master seremoninya, ada pesertanya begitu. Karena ada kata audiens. Kita nggak bilang ada apa ya selain audiens. Nanti ada tamu, nggak gitu. Oke. Bagaimana
deskripsi level 3? Ada lagi, Bu. Sudah cukup? Yo. Sekarang level 4. Silahkan dilihat. Belum, Ustazah. Ini Ustaz Ismail mau menyampaikan. Oh, oke. Ya. Silahkan Ustadz Ismail menyampaikan yang level 3 ya, Us? Ya, level 3. Ini Enggak, sila. mohon dijelaskan, ini saya belum begitu. Enggak apa-apa, yang mana? Yang kalimat dengan menggunakan kata kunci yang relevan, siswa telah mampu mencari sumber informasi untuk mengklarifikasi pemahamannya terhadap teks. Itu maksudnya bagaimana, Ustaz? Mencari informasi dengan mengklarifikasi pemahaman, maksudnya adalah misalnya Anda yang paling tren deh, Corona di Jakarta sedang naik. Ya. Itu kan informasi. Nah, untuk mengecek keakuratan informasi itu, maka ya teman-teman bisa menghubungi ke bandara itu untuk mengklarifikasikannya, sumber informasi itu. Jadi mengklarifikasi sumber informasi itu bisa juga dengan searching, bisa juga dengan tanya jawab. Demikian, Ustadz. Dengan menggunakan kata kunci yang relevan itu ya? Ya, maksudnya kata kunci kan kalau misalnya tadi pandemi COVID, apa kata kuncinya? Oh ya, pandemi COVID itu ya? Ya, apa kata kuncinya pandemi COVID? Maaf, Bu Sumarti. Ya, Ustazah Ati. Di sini dikatakan akurasi informasi. Satu dulu, yang akurasi yang tadi Ustaz siapa yang pertama? Ismail. Hah? Ismail. Ya, Ustaz Ismail. Ya. Jadi klarifikasi akurasi itu artinya adalah mengecek kebenarannya. Kalau di bahasa kita adalah tabayun. Gitu. Bisa lewat tadi ya? Ya, bisa lewat Google, bisa lewat buku-buku ensiklopedia. Ya, Ustazah, terima kasih. Siap. Ya, Ustazah Ati, ada pertanyaan? Ini kan level skala literasi siswa, nggih. Untuk tadi selalu dikatakan mulai dari level 1 sampai level 3 tadi sesuai dengan jenjangnya. Nah, sementara mungkin ada beberapa individu anak yang mungkin secara informatif mungkin dia kurang. Ketika dia mampu memahami teks itu, tetapi secara keilmuan atau informasi mungkin dia masih kurang. Apakah dia belum bisa dikatakan levelnya belum bisa sampai di sana? Nah, beda Bu. Maksudnya mengklarifikasi pemahamannya bisa nggak? Kalau mengklarifikasi pemahaman itu, maksudnya mengklarifikasi pemahaman itu gini loh, Ustazah Atik. Indonesia sekarang lagi kacau ya. Dari mana kamu mengklarifikasinya? Nih, dari majalah A, majalah B, situs A, situs B, itu banyak sekali orang-orang yang tidak tertangani. Nah, yang tidak tertangani itu maksudnya apa? Iya, tidak tertangani masalah COVID misalnya. Ketika kita mau mencari klarifikasi pemahaman tentang COVID. Jadi ya, kalau misalnya dia sudah bisa memahami teks tersebut. Tetapi secara informasi dia belum punya akurasi dari informasi, dia belum dapatkan akurasi dari informasinya itu karena mungkin dia kurang baca atau apa. Apakah dia belum bisa dikatakan literasinya pada level tersebut? Jadi Ustazah Ati, tidak mungkin dia bisa mengklarifikasi pemahaman kalau dia tidak punya kemampuan membaca di level 1 dan level 2. Demikian. Ya, berarti dia harus informasinya harus ini dulu ya, harus punya informasinya dulu untuk bisa memahami. Betul. Nah, yang informasi yang lebih kuat tadi ada di level 1 dan level 2. Nah, level 1 itu artinya adalah kelas 2 SD, level 2 itu artinya adalah kelas 4 SD, dan sekarang yang kami kerjakan ini adalah level ya, di mana
level 3 ini yang harusnya untuk anak kelas 3 dan 4. Demikian. Sami-sami. Oke, sekarang yang nomor 4, monggo. Allahu Akbar, aku kantuk sekali. Diapain ini ya? Sebentar ya, break 5 menit boleh nggak? Boleh Ustazah. Boleh. Aku tak, Boleh. Nah, silakan minum-minum dulu ya, 5 menit ya. Ya, oke, kita lanjutkan. Yang level 4, silakan dilihat di gawainya. Di layarnya belum nampak, Ustazah. Ya, sudah? Sudah kah? Sudah, alhamdulillah. Siap, yang level Muncul. 4. Mari kita bandingkan dengan yang level 3. Di sini ada bantuan visual dan konteks kalimat pendukung. Maksudnya bantuan visual ini berupa grafik, teman-teman. Grafik. Terus kemudian siswa mampu mengeksplorasi perubahan sikap tokoh. Maka ini tentunya adalah untuk karya-karya sastra. Ya. Atau petunjuk visual yang mendukung analisis dan prediksinya. Contoh kasus di di berita itu ya dikatakan bahwa Surabaya banjir. Nah, tetapi ternyata di gambarnya dari Surabaya banjir itu ada gambarnya Monas. Nah, di situ berarti kan ada petunjuk visualnya tuh. Oh, berarti berita ini hoax dong. Karena nggak mungkin Monas ada di Surabaya. Gitu. Ya, itu yang namanya petunjuk visual. Ya, maka pada saat membacakan buku atau membaca berita, itu kita juga harus jeli pada informasi visual. Informasi visual apa yang tertangkap oleh kita. Demikian. Ini untuk yang level 4. Jadi kalau yang level 3 tadi itu akurasinya bisa dia searching. Kalau yang level 4 ini dengan melihat data-data visual yang ada pada teks. Gitu. Baik, level 4 ada pertanyaan? Level 4 adalah untuk anak kelas 2 SMP. Kelas 1 SMP-nya bagaimana, Us? Iya, kelas 1 dan kelas 2.
Ada pertanyaan? Belum ada Ustazah. Oke. Kita masuk ke level 5 dan 6. Level 5 itu untuk kelas 1 SMA dan level 6 untuk kelas 2 SMA. Jadi nanti kelas 2 SMA itu targetnya siswa mampu memahami dengan kompleks ya. Jadi kalau untuk level membaca kita itu yang level membaca level 5. Nah, bagaimana kaitannya dengan kelas ini ya? Jadi kelas 1 dan kelas 2 itu level berdasarkan perkembangan berpikir adalah level bunyi, indikatornya mampu mengidentifikasi topik kejadian, menyimpulkan sifat dan karakter tokoh. Terus kemudian yang level 2 itu usia kelas 3 dan 4 yaitu levelnya adalah level komunikasi ya. Nah, untuk level 3 adalah anak kelas 5 dan kelas 6. Judulnya adalah menyusun inferensi dengan kata, menganalisis perubahan karakter tokoh. Nah, teknik yang digunakan adalah membaca pemahaman, strategi menghubungkan dengan teks lain, dan strategi inferensi bahasa. Nah, untuk kelompok 4, level 4 itu adalah untuk kelas 7 dan 8. Untuk kelas 5, level 5 adalah 9 dan 10. Dan level 6 adalah untuk kelas 11 dan 12. Oke, ini yang harus menjadi teman-teman concern adalah yang ini. Nah, sekarang dari program ini, program yang ada di paparan, Anda sudah mengerjakan semua kan? Mana yang belum Anda kerjakan? Silakan. Yang mana? Monggo teman-teman yang kelas 1, 2 menyimak. Menyimak lagu, menyimak cerita. Bu Marti. Yuk, dari siapakah? Ustazah Amalia. Silakan. Ya, yang belum itu adalah menghubungkan dengan teks lain ini, Us. Oke, baik. Saya catat ya, Ustazah Amal. Ya. Ya. Ada lagi teman-teman? Saya Ustazah. Dari Ustazah siapa? Ustazah Yuli. Hah? Ustazah Yuli. Silakan Ustazah Yuli. Oke, kalau di kelas 6 insya Allah untuk yang membaca pemahaman dengan menghubungkan teks lain insya Allah sudah. Tinggal inferensi data bahasa ini yang aktivitasnya belum. Ya, baik. Ada lagi? Saya Ulum, Bu Marti. Silakan Ustazah Ulum. Ya, karena kemarin concern di kelas, jadi yang belum saya lakukan adalah yang membaca pemahaman strategi dan menghubungkan dengan teks lain, inferensi data bahasa. Untuk kelas berapa Ustazah Ulum? Sekarang kebetulan di kelas 5. Kalau tahun lalu kebetulan concern di kelas 4. Maka yang bunyi dan komunikasi sudah, insya Allah. Yang ini yang belum, Bu. Yang level 3. Oke, siap. Nah, jadi alhamdulillah ya teman-teman. Sebenarnya Saya Ustazah. Ustazah Wiwit, monggo. Ya, kelas 2 Ustazah kemarin. Iya. Yang belum adalah mendata kata. Mendata kata, siap. Ya, yang lain insya Allah sudah. Baik. Jadi kan sebenarnya program literasi kita sesuai nggak dengan programnya Dignas, saudara? Sesuai, Us. Sesuai, Bu. Masya Allah. Ya inilah yang sekarang sedang saya tulis. Connect, Bu. Bu Marti. Dalam Ustazah Ati, monggo.
Itu untuk menyimpulkan sifat dan karakter tokoh itu, apakah secara untuk ini yang di jenjang bawah itu apakah lisan atau secara Oke, kalau bunyi kira-kira secara apa Ustazah Ati? lisan berarti kan? Oke, betul sekali. Iya, matur nuwun. Iya, pas pada waktu membaca lantang. Kan kita tanya, jadi siapa yang lebih sabar, anak ayam atau anak ite? Masih ingatkah Ustazah Ati? Insya Allah. Iya, jadi kehebatan membaca lantang ente kalian itu ya sampai kelas 3 masih membaca lantang itu sudah sampai ke identifikasi tokoh sampai menyusun simpulan, ya kan? Iya. Iya. Inferensinya sudah loh. Yang masih ingat nggak? Coba, apa bedanya anak ayam dan anak ite? Oh, itu kan berenang. Oh, ini emang benar itu berenang. Kalau berenang itu di permukaan atau di dalam air? Oh iya, di dalam air. Berarti apa? Oh, tenggelam. Oke, siapa yang tenggelam? Itu inferensi, saudara, dengan data gambar. Jadi kegiatannya masih boleh membaca lantang, tapi pertanyaannya sesuai dengan tahapan atau sesuai dengan target yang disasar sesuai dengan usianya. Demikian. Gimana Ustazah Leli? Alhamdulillah, Bu. Insya Allah apa yang sudah kita lakukan teman-teman semakin bisa menyimpulkan insya Allah. Sudah bisa menghubungkan. Oke. Apakah saya sudah menugaskan kepada guru-guru untuk membaca bukunya Hamka yang terusir? Belum kayaknya. Belum ya, belum Bu. Kemi kayaknya. Ya. Kenapa Ustazah Amal? Kemi. Kemi kayaknya kemarin Ustazah itu juga. Baru beli Bu bukunya. Kemi jadi mau beli tidak? Ini mumpung teman-teman SMP itu membaca apa namanya pesan buku yang terusir. Kalau Kemi nanti sekalian biar di apa namanya pengirimannya bareng. Ya Bu. Berapa Oke, banyak? Nanti saya pesankan. Saya mau beli. Berapa banyak? Saya kemarin dapat di bawah lingkungan Ka'bah Malang, Gus. Yang terusir belum dapat. Pesannya sama dengan nomor yang kemarin Bu ya? Ya, sebentar. Ini mendingan saya ini kan sekarang. Gitu. Kemarin kayaknya dari kurikulum sudah Ya. memberi, tapi tidak banyak Ustazah. Kalau enggak Nggak masalah, nggak masalah. Sekalian saya tanya. 6 deh Bu. Masing-masing 1 dulu. Akademik pesan 2 ya Us ya? Oh siap. Oke, jadi berapa? Ini maksudnya biar sekalian dihitungkan. 8 berarti Bu Dwi ya? Pokoknya akademik 2. Ya, akademik 2, unit 6 Bu. 8 ya? 8, iya. Pembayarannya dijadikan satu dengan SMP boleh? Boleh Bu, nanti kita koordinasi. Ya, oke. Delapan ya? Oke. Kemi jilid 1 ya? Sama yang Hamka tadi Bu. Hah? Ini Yang Kemi aja dulu deh. Oh siap. Kalau yang buku karyanya Bu Sumarti itu, Bu. Ya? Kalau buku yang karyanya Bu Sumarti itu. Ya, saya sudah memberikan nomor ke Bu Leli. Ampun Bu, sudah pesan, bukunya sudah datang. Oh, itu sudah ada. Tenang Bu Ina, sudah ada. Tinggal dibongkar tuh di perpus.
Oke. Sekarang apa yang perlu saya bantu? Apakah yang teknik menghubungkan itu mau diulang untuk hari ini? Mohon maaf Bu Marti, boleh menyela sebentarkah? Oh, dengan senang hati. Silakan. Untuk yang mendata kata itu, apakah semacam kantong kata? Iya, betul. Alhamdulillah. Siap Bu Marti, terima kasih. Iya, kayaknya yang ada di sini itu Anda sudah lakukan semuanya. Cuman persoalannya adalah apakah anak-anak sudah dipastikan sampai pada kompetensi dan terampil atau hanya sudah, tapi tidak pernah diukur. Itu persoalannya. Oh, ini sudah us, diukur enggak? Ya, Bu Marti, nah Ya. saya bisa masuk ini Bu. Jadi memang itu seperti begini, ini kan stimulasi kita ya Bu Marti ya, menyimak lagu dari level untuk 1, 2, dan 3 ini. Kemudian kalau saya hubungkan dengan AKM, yang kita ada AKM kelas Bu Marti, AKM nasional itu kan kelas 5. Nah, AKM kelas itu adalah diharapkan itu dilakukan oleh sekolah sendiri, kelas terutama. Nah, sehingga mungkin kita sebenarnya sudah melakukan assessment setiap akhir semester itu. Kita tidak menyebut itu menjadi AKM kelas. Nah, sekarang bagaimana integrasi kita supaya itu bisa menjadi assessment kita setiap akhir tahun. Nanti kita tentukan aja kenapa dibarengkan dengan PAT atau seperti apa begitu ya. Ya, kalau bisa per semester Bu, jangan per tahun. Oke, per semester sehingga itu muncul Bu sesuai di levelnya AKM. Di situ kan ada level mandiri. Kalau kita kan ada bunyi komunikasi wacana gitu. Nah, itu bisa dimasukkan kalau yang di Kemendikbud itu kan ada level mandiri, level lupa ada 5 lah levelnya untuk anak-anak itu ya Bu ya. Nah, itu yang mungkin perlu dikoneksan di situnya Bu Mati supaya teman-teman kita dan saya sendiri mungkin juga paham bahwa sesungguhnya kita sudah melakukan assessment itu, cuma kita belum menamakan gitu ya. Itu menjadi AKM kelas begitu. Iya. Bagaimana? Ini kan sebenarnya sudah jelas-jelas ini indikatornya. Tinggal indikator ini apakah sudah ada atau belum pada saat AKM kelas kemarin gitu. Ya, itu yang perlu dimunculkan nanti Bu ya. Apakah teman-teman sudah paham maksudnya Bu Leli dan maksudnya saya dengan adanya dengan adanya level dan kelas ini? Halo? Halo teman-teman. Ya Ustazah, ini perlu terkait dengan tadi kan terkait dengan inferensi data bahasa ya Ustazah. Ini yang mungkin perlu dijelaskan kembali yang diulang lagi ya. Iya. Ya, oke. Baik. Bu Marti. Dalam ingin sewu terkait dengan AKM tadi untuk di jenjang 1 itu setiap per 3 bulan sekali itu kan ada assessment untuk literasi. Jadi mulai dari awal kemarin, mulai dari profiling itu, kemudian akhir semester 1, tengah semester 2, dan akhir tahun itu ada assessment. Nah, cuma mungkin yang perlu sebentar. Ya, Assalamualaikum Pak Latif.
Ya, maaf, ini dari penerbit. Oke? Iya, Bu Ati, memang sudah melakukan kalian semua. Cuman yang menjadi persoalan adalah indikatornya ini sudah dimasukkan atau belum, tinggal itu doang. Nah, ini mungkin yang perlu difikskan adalah penyesuaian indikator dan aktivitas itu dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini, insya Allah. Iya, betul itu doang. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Saya, Bu. Silakan, Bu Nora. Ini tadi menyambung ya apa yang dipaparkan oleh Bu Leli terkait AKM, Bu. Saya ini agak bingung terkait batasan-batasan ya. Kalau literasi ini antara level 1, level 2 sama level 3 ketika verifikasi soal. Gitu. Jadi banyaknya teks antara level 1, level 2, level 3 itu batasannya seperti apa sih? Jadi kadang itu wah sebanyak apa gitu. Jadi agak bias di sini. Bukan agak bias sebenarnya. Coba Ibu lihat indikator masing-masing. Dari indikator itu pasti nanti akan berpengaruh terhadap jumlah kalimat. Karena kalau misalnya ya, ini level 2, level 1 sama level 2 aja misalnya. Yang satu menyimpulkan sifat tokoh sama inferensi yang berkaitan dengan perasaan. Nah, inferensi yang berkaitan dengan perasaan dan menyimpulkan sifat tokoh, pasti inferensi yang berkaitan dengan perasaan itu jauh lebih banyak daripada teksnya dibanding dengan menyimpulkan sifat dan karakter tokoh. Iya nggak? Iya juga. Ya, karena kan misalnya, oh iya ternyata dia suka marah, datanya mana? Kan nggak mungkin data bahasanya cuma satu. Jadi data kemunculannya untuk membuat kesimpulan bahwa dia adalah pemarah, kan harus ada bandingannya. Jadi nggak bisa ditentukan ya Bu, kira-kira berapa jumlah kata misalnya maksimal untuk yang level 3 gitu. Karena sekarang AKM itu kan bacaannya ya lumayan ya. Oh iya, bacaannya memang lumayan. Makanya kalau anak-anak tidak dilatih membaca pemahaman ini dari tradisi kelisanan, menuntaskan di bunyi, menuntaskan di komunikasi, anak-anak akan terengah-engah, Ustazah. Jadi tidak bisa instan untuk AKM ini. Dan juga tidak bisa istilahnya kayak dibimbelkan, nggak bisa. Tapi kalau dilatihkan, iya. Dan bersyukurnya Ustazah sudah menabung kompetensi itu sejak 3 tahun yang lalu. Baik. Terkait satu lagi ya Bu. Iya, Mangga, silakan. Ini kosakata baru. Jadi istilah-istilah baru itu misalnya kita ambil cuplikan itu dari membaca teks informasi dari berita gitu ya. Teks informasi dari berita itu kadang kan banyak istilah-istilah asing gitu. Yeah. Apakah itu perlu kita berikan secara semuanya tanpa kita edit sama sekali atau bagaimana? Sebaiknya naskah atau apapun yang dilakukan untuk latihan itu adalah fakta. Jadi langsung semua berarti ya? Ya, misalnya ini dari Kompas, langsung dari Kompas. Tapi jangan lupa sebutkan identifikasinya, identitasnya, dan itu jelas dan dari portal atau sumber berita yang terpercaya. Itu kan kalau misalnya untuk ini ya Bu,
stimulasi itu memang untuk pembahasan itu bagus ya. Tapi kalau itu misalnya untuk sebuah misalnya soal untuk asesmen, kan anak-anak kan nggak boleh browsing atau apa gitu ya, nggak ada aktivitas. Bukan begitu sayang, sudah gimana, disediakan oleh kita. Apanya Bu? Teksnya. Oh iya, teksnya maksudnya ketika teks itu mengandung istilah asing atau gitu. Ketika asesmen itu kan nggak adil buat anak, ini apa sih saya masih belum paham. Nah, kalau misalnya itu terjadinya saat stimulasi itu bagus sekali ya. Tapi apakah elok ya ketika kita munculkan ketika dalam pembuatan soal gitu loh Bu? Harus. Oh juga. Oh iya. Jadi misalnya kata A, B, C dalam teks tersebut artinya apa? Padanan katanya apa? Meskipun kita tidak pernah mengajarkan sebelumnya, tidak pernah menyebut sebelumnya, it's okay. Halo, ya. Anda sudah melatihnya dengan membaca, saudara? Begitu ya. Loh iya, kalau pemikiran Anda tetap seperti sekarang, berarti memang Anda merasa bahwa anak-anak harus seperti kepala kita. Nggak bisa itu, bukan itu literasi tujuannya. Berarti memang anak-anak ini kita stimulasi supaya cinta membaca ya, biar pengetahuan luas gitu kan. Iyalah, itu dari kemarin kali aku berkali-kali ngomong bahwa kita harus menjadi pembaca yang handal, karena pembaca yang handal itu akan menjadi penulis yang handal, juga akan menjadi pembaca yang bermakna, pembicara yang bermakna. Ya, Bu. Siap. Itulah yang aku sampaikan kepada Bu Leli, bahwa anak kelas 6 memang sudah menerbitkan buku, tapi belum tentu dia adalah pembaca yang handal, saudara. Ya. Itu. Sebagai sebuah karya, oke, tapi itu tidak selesai. Justru dengan kita memberikan kesempatan anak-anak menulis buku, tugas kita semakin bertambah. Apa pertambahannya adalah buku tersebut tidak boleh lagi main-main, dan setelah itu dia harus berkarya lagi dan berkarya lagi. Maka tadi ada pertanyaan dari SMP. Bagaimana kita bisa mengukur kemampuan literasi di kelas 7? Gampang, kalau dari Insan Kamil, tinggal tanya ke Bu Leli dia level mana, tinggal dilanjutin di SD, beres. Kalau dari luar Insan Kamil baru dilakukan profiling. Ya. Tadi gitu, SMP ada yang ini minta minta Wapri ke saya terkait dengan ini hasil dari kelas 6 itu sendiri. Ya, karena saya dulu guru kelas 6, Ustazah. Oke, udah langsung ya? Ya. Oke, siap-siap teman-teman kelas 6 yang kemarin. Betul. Makanya maksud saya, dengan adanya koneksitas ini kan lebih mudah nih untuk menyiapkan anak-anak kita untuk siap ber-AKM, benar nggak? Nah, besok hari Jumat saya akan menyampaikan ini ke PAUD, sehingga nanti yang kelas 1 itu dia mendapatkan masukan juga yang lebih mudah dari PAUD, bukan hanya sekedar bisa membaca. Begitu, Ustazah. Baik, kalau sudah, saya akan ke strategi membaca ya. Stimulasi membaca. Loh? Aku di stop lagi windowku, ini kok. Ini inferensi? Ya. Sudah bisa dibaca? Sudah. Nah, ini kan kemarin sudah berulang kali, data bahasanya sudah ada. Nah, ya kan? Ini inferensi dalam bentuk data bahasa. Kalau yang yang ini, mana gambarku nggak kelihatan ya? Gambar saya yang di belakangnya tadi ada sawahnya, itu adalah inferensi gambar. Ini yang inferensi kata. Nah, jadi latihan inferensi ini nanti ya, teman-teman,
yang buku Kemi itu nanti Bu Leli silahkan dibagi per bab ke semua level, terus kemudian minta untuk latihan inferensi. Judulnya apa, fakta bahasanya apa, inferensinya apa. Ini tugas ya Bu Leli ya. Oke, Bu. Jadi gurunya dulu ya, jangan anaknya dulu. Nanti khawatir kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Jadi gurunya dulu yang diinferensi. Nah, di menentukan yang penting inilah nanti anak-anak yang tadi Ustadz Subur bagaimana caranya untuk anak-anak itu tahu masalah kata umum dan kata khusus atau kalimat utama dan kalimat penjelas ya. Ini nanti inferensi dulu aja untuk ditugaskan ya. Nah, salah satu ciri kehidupan desa ini kita sudah pernah kan ini? Sudah pernah belum? Belum? Oke. Maaf ya, kelasnya saking banyaknya, jadi anggapnya sudah aja. Ini kalimat ininya apa? Kalimat utamanya. Atau kata umumnya apa? Saya sambil minum ya. Desa. Baik. Apa? Kata umumnya? Keragaman, Us. Nggak ada kata keragaman. Kehidupan desa. Desa. Apa? Desa. Desa? Apakahnya desa? Kehidupan desa. Kehidupan desa. Kehidupan desa, betul. Ini? Belalang hitam putih. Apa? Belalang hitam putih. Belalang hitam putih? Silakan dilihat. Warna belang. Bukan belalang. Warna belang. Belalang. Ya Allah. Oke ya. Nih, coba lihat. Ini kan dari Kompas. Ini dari buku. Nah, ini maksudnya tadi Ustazah Nora. Cara membuat soal. Makanya kenapa di AKM itu bentuk soalnya adalah pilihan ganda kalau nggak salah bergradasi. Jadi kalau A nilainya berapa, B nilainya berapa, C nilainya berapa, begitu. Cara membuat soalnya. Ini strategi yang berikutnya adalah peta konsep. Ya, peta konsep adalah latihan melihat alur berpikir penulis. Pemahaman terhadap peta konsep akan memudahkan memahami bacaan. Latihan peta konsep. Oke. Latihan peta konsep itu misalnya dari sini. Yang pertama adalah warna belang. Warna belang, hitam putih. Terus fungsinya apa? Fungsi menangkal gigitan serangga. Oke, terus kemudian jadi peta konsepnya warna belang hitam putih, terus kemudian di garis di situ fungsi menangkal gigitan serangga. Oke, di sini pakar penelitian ini mengacu yang diteliti apa? Yang diteliti apa? Warna belang. Warna belang hitam putih. Jadi dari warna belang hitam putih nanti diturunkan lagi jadi panah, itu adalah penelitian. Hasil penelitian. Hasil penelitian, terus ada penelitian, terus kemudian ada lagi kesananya, ada lagi ke sampingnya adalah menyurutkan minat lalat penghisap darah. Jadi terus kemudian ide warna tubuh tadi ya memberikan pengurangan ketertarikan yang sangat kuat. Nah, itu nanti jadi dari misalnya dari
Sebentar, ini saya harus memvisualisasikan. Tutup dulu ya. Kelihatan ya? Ya. Kertasnya kelihatan ya? Tampak terlihat. Oke, baik. Jadi itu tadi ada ini warna belang hitam putih. Nah, terus kemudian dikasih ini. Nah, ini petanya. Halo? Ini warna belang hitam putih, fungsi cegah serangga. Nih, peta konsep. Jadi peta konsep itu beda dengan mapping mind ya, teman-teman ya. Nih, lihat peta konsepnya. Terus kemudian tadi ada penelitian. Yang diteliti apa? Warna. Oke. Ini masih dari hitam putih, diteliti ya. Hasilnya adalah lalat tidak mau mendekat. Lalat tidak mau mendekat. Lalat termasuk serangga atau bukan? Maka ini dikasih panah ke bawah. Itu peta konsepnya. Nanti jangan kaget, setelah ini nanti saya foto, terus kemudian saya kirim ke Ustazah Leli, biar ngerti bagaimana cara membuat peta konsep. Nah, terus kemudian, jadi dari hasil penelitiannya, kesimpulannya, ya. Nih. Jadi kesimpulannya di bawah sini. Oke, saya foto dulu, saya kirim ke Ustazah Leli. Ini disebut peta konsep. Ustazah Marti. Ya, sayang. Bolehkah saya curhat? Kenapa Ustazah Tiwi? Gini Ustazah, saya kan sekarang menjadi walas, insya Allah tahun ajaran ini menjadi walas di kelas 5 yang insya Allah nanti murid-murid saya yang kalau tidak ada reschedule lagi akan AKM ya, akan melakukan AKM di bulan Oktober, sekitar September, Oktober, November ya, insya Allah di bulan itu. Nah, kalau saya lihat kita kan sudah dikasih buku tentang literasi buku AKM ya dari penerbit Erlangga insya Allah. Kalau saya perhatikan di situ sebenarnya kan untuk teksnya literasi itu kan ada yang sastra dan ada yang informasi lah. Informasi itu kan bisa dari personal, konteks sosial budaya dan konteks saintifik. Nah, maksudnya gini Ustazah, selama ini kan kita di SD, terutama yang kelas 4 kemarin itu, dalam 1 pekan, itu literasi hanya 1 kali pertemuan. Terus kemudian ada lagi
pelajaran bahasa Indonesia ada berbeda. Jadi ada bahasa Indonesia sendiri, literasi sendiri, kemudian ada beberapa mapel. Jadi maksud saya gini Ustazah, kalau dengan komposisi seperti itu, saya tidak yakin anak-anak siap AKM gitu loh. Maksud saya gini, maksud saya itu include gitu Ustazah. Apakah boleh kemudian misalnya gini, pelajaran IPA, PKN kan kalau sosial budaya kan bisa masuk di PKN sama IPS kan bisa masuk di sosial budaya. Kemudian memang demikian seharusnya Ustazah Tiwi. Jadi harus masuk ke seluruh mata pelajaran. Ya maksud saya gini Ustazah, maksud saya itu sudah di dalam satu pekan itu materinya cuma tulisannya literasi dan rumusasi, cuma literasinya itu bacaannya yang pekan ini tentang isinya tentang siroh mungkin ya, kalau di personal kan bisa dimasukkan siroh, misalkan PAI, kemudian nanti yang sosial budaya bisa dimasukkan PKN dan IPS, untuk saintifik bisa dimasukkan IPA. Cuma konteksnya satu label literasi gitu aja, dan pembuatan soal-soalnya juga literasi, maksudnya seperti soal-soal AKM. Kemudian untuk misalnya mungkin kadang guru kan ragu, nanti gimana anak-anak masalah IPA-nya, bagaimana mereka cara memahaminya. Kalau saya lihat yang sekarang lagi di Ora-Ora Usada itu tadi, itu menurut saya itu bagaimana anak-anak bisa memahami materi yang dibaca. Jadi misalnya tentang saintifik, tentang gaya. Jadi sebenarnya kalau semua materi pelajaran dilakukan sesuai dengan tahapan membaca, nggak mungkin anaknya bodoh. Sepakat nggak? Sepakat, Bu. Yes. Itu. Termasuk matematika. Besok Pak Agung akan menjelaskan. Jadi kesimpulannya nggak ada ceritanya literasi itu hanya miliknya wali kelas dan guru bahasa Indonesia, tapi semua guru. Ya. Nggak usah ada masalah gini. Ini kan nanti kita wacananya kan kita guru kelas gitu loh. Otomatis kan sebagai guru kelas, walas kan mengampu semua mapel nggih. Nah, maksudnya gini, apakah kita itu nggak ada istilah kita belajar matematik, nggak ada istilah kita belajar IPA, IPS, PKN, tapi kita belajar numerasi yang bacaannya kita ambil dari IPA, dari IPS, dari PKN, dari PAI. Nggak bisa begitu, Ibu. Mata pelajaran itu secara struktur kurikulum tetap harus ada. Justru yang harus dipahami guru bahwa cara belajarnya dengan tahapan literasi itu yang benar secara konteks kurikulum. Karena ada dokumen yang harus dibuat oleh ibu-ibu yang 8 standar TA. Ya, Bu. Oke, ya sudah. Cuma berarti di ini ya tetap mapel, cuma dalam proses membuat soalnya. Bukan proses membuat soalnya lagi, dari proses pembelajaran. Pemahaman, memberikan pemahaman. Yes. Jadi yang kelas 1 sampai kelas 3 itu ya materi membaca lantangnya diambil dari, kalau misalnya ngajarin IPA ya diajarin membaca lantang pakai IPA. Dari IPA. Kalau ngajarin IPS membaca lantangnya ya pakai tag IPS. Demikian yang sudah di kelas 1 juga sudah, Bu. Iya, maksudnya itu. Tinggal penegasan aja. Ya, sudah. Ya. Ustazah Heli nanti langsung komunikasi dengan Ustazah ini ya, Ustazah siapa namanya? Ustazah Ani ya. Ani ya, tuh, untuk ini sementara saya menunggu dari penerbit jumlahnya. Ini ada harganya, saya kirim ke Ustazah Leli. Tinggal dikurangi aja 30%. Siap, Bu. Ustazah Sumarti, berarti ketika kita diberi penugasan buku kemi itu berarti masing-masing guru satu ya Ustazah? Nggak bisa bergantian ya? Atau bagaimana? Silakan Ustazah Leli dijelaskan tadi bagaimana ya? Bisa disiasati nanti Bu, jadi dijenjang ya. Apa yang ada kita maksimalkan ya. Ya, terkait juga dengan ini kedepannya kan kemarin ada wacana untuk kelas 6 kan harapannya ada buku bergilir begitu ya Ustazah. Ya.
Nah, itu kalau selama PJJ ini kita juga bingung ya, buku bergilirnya seperti apa, ataukah mereka dikelompokkan menjadi satu kelas itu bisa jadi menjadi 5, kemudian satu kelompok itu buku bergilirnya itu berbeda-beda, ataukah seperti apa ya untuk teknis terkait dengan. Oke, sekarang cek dulu dia sampai di level apa membacanya. Nah, sehingga akan menentukan jenis buku apa yang akan kita berikan ke anak-anak. Caranya adalah di pekan pertama dia harus menyetorkan judul yang judulnya itu berisi tentang judul buku, jumlah halaman. Nah, jumlah halamannya ditentukan Ustazah Yuli. Nah, misalnya judul buku tentang hobi, maka masing-masing anak-anak itu akan menyetorkan buku yang berkaitan dengan hobi. Itu berarti kan buku non-fiksi ya. Nah, yang buku fiksinya ya itu jangan langsung kemi ya Bu ya, berat. Nanti setelah ustazahnya selesai selesai kemi aja baru dikasih kemi. Ya, yang agak ringan bukunya siapa ya, yang agak tipis gitu. Tapi jangan bukunya ini, jangan KKPK ya Bu ya. Tidak saya sarankan. Karena kalau KKPK itu alur berpikirnya belum bisa dipertanggungjawabkan. Dah, salah satu contoh aja deh, puisi aja. Jadi ada 4 puisi lah yang dia harus baca. Jadi masing-masing anak membaca satu puisi. Nah, dari situ dia untuk menghubungkan dulu dengan diri sendiri. Jadi bukan langsung buku keliling, tapi kajian puisi bergilir. Jadi misalnya ada 5 kelompok. Kelompok A, B, C, D, E. A, puisi 1. B, puisi 2. C, puisi 3. D, puisi 4. E, puisi 5. Setelah selesai, diputar. Yang puisi 1 tadi ke kelompok B, ya. Yang puisi 2 ke kelompok C. Yang puisi 3 ke kelompok D. Yang puisi 4 kelompok E. Yang puisi 5 ke kelompok 1. Demikian perputarannya. Sampai selesai putaran. Nah, itu agar anak tahu putaran dulu. Begitu Ustazah Juli. Setelah itu baru berganti dengan teks yang lain. Apakah dari penjelasan saya, Ustazah Juli punya bayangan tentang buku keliling? Iya, berarti untuk sementara kertas keliling dulu ya. Yes, kerkel, bukan bukel. Siap Ustazah. Oke, sudah cukup? Ya. Kalau sudah cukup, saya akhiri sampai di sini. Apakah materi yang strategi membaca perlu dikirim, Ustazah? Oke, Bu. Halo, Ustazah. Siap. Bu Nura tanya.
Sorry. Cek 1, 2. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, Bu Sumarti, karena waktu sudah menunjukkan 14:20 ya. Ngapunten. Ini kayaknya selebih dari yang kita tentukan. Mungkin terakhir closing statement dari jenengan, atau enggak mungkin ada beberapa hal yang disampaikan sebelum jenengan tutup dan kita akhiri agenda pelatihan hari ini. Monggo Ustazah. Oke, siap. Jazakallah Ustadz, ya, alhamdulillah pada hari ini kita ketemu lagi untuk materi literasi. Nanti hari Jumat silakan masing-masing level untuk menyampaikan produknya yang berupa rencana pembelajaran untuk di semester 1 yang akan datang, ya. Jadi nanti masing-masing level nanti akan presentasi dan saya akan melihatnya. Oke. Jenjang ya, Demikian? Bu? Ya. Level 1 ada 2 jenjang, masing-masing jenjang begitukah, Bu? Oh ya, jadi masuk ke masing-masing level itu adalah level kelas. Nggih. Jadi Level 1 kan jenjang 1 dan 2. Level 1 berarti jenjang 1 sama jenjang 2. Level 2 berarti jenjang 3 sama jenjang 4 begitu. Oke, siap. Nah, sampai jenjang 3 aja ya, kagak usah tinggi-tinggi. Nah, sesuai aja dengan targetnya. 1 semester apa 1 tahun, Ustazah? Mau 1 semester atau 1 tahun, Ustazah Leli? 1 semester dulu aja. 1 semester dulu aja, Bu. Nanti kalau saya punya pola, baru kita insya Allah mudah untuk semester berikutnya. Iya, menduplikasinya. Yes. Terima kasih. Jadi closing statement saya adalah selamat berlatih. Mohon maaf, saya tidak bisa menemani sampai tuntas karena saya harus kembali ke kelas. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Saya sampaikan duluan ya. Jazakillah Ustazah Sumarti atas ilmunya. Baik, subhanallah ya. Terima kasih banyak Ustazah Sumarti yang telah mendampingi kita, yang membimbing kita untuk latihan hari ini terkait dengan literasi. Mudah-mudahan ilmu ini pastinya bermanfaat untuk kita dan untuk yang lainnya. Oke, pamit. Ya. Baik teman-teman sekalian, langsung saja kita akhiri pelatihan agenda kita hari ini dengan membaca doa, hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Abata. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.